Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pembiayaan atau keuangan. Jadi yang pertama, makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Berikut, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting karena sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit. Setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan. Hal ini didasari oleh yang pertama, adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun. Yang keempat, kreatif sumber-sumber pendanaan. Yang kelima, menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional. Ada juga tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah yang pertama, meningkatkan pengendalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan. Yang keenam, mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pencapaian tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, ini lebih aktif dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak tertuju. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Dan dari itu, fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen. Itu yang pertama, perencanaan keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan mencari dan eksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan berupa pengumpulan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, pengendalian keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Yang berikut, prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Itu yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan lembaga pendidikan. Yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Yang keempat, transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik. Yang kelima, penguatan partisipasi publik atau masyarakat. Yang berikut, karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Itu ada 5. Yang pertama, tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost yang terdiri dari unit cost lengkap, unit cost setengah lengkap, unit cost sempit. Yang kedua, pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia, di mana pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah
biaya pada faktor sumber daya manusia, di mana pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis, dan sebaliknya semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis. Dan yang kelima, yang terakhir itu unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang kedua, manajemen keuangan pendidikan. Konsep manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pegawai yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan anggaran, penggunaan atau pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban uang atau dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan. Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan, mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Yang berikut ada ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Ardiyanto dan kawan-kawan, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yakni yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, pembukuan accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan mengelola uang, biasa dikenal dengan istilah bendaharawan. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau pengerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Ada beberapa jenis pemeriksaan auditing, yakni yang pertama, pemeriksaan audit atau laporan keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, pemeriksaan audit operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan ataupun bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Keempat, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal, lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan, mulai setiap triwulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada kepala dinas pendidikan. Yang berikut, prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama, transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas.
manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Yang ketiga, manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan. Ini mencakup identifikasi sumber daya finansial yang tersedia, perencanaan penggunaan dana secara efisien, serta memantau evaluasi penggunaan dana tersebut. Manajemen pembiayaan pendidikan juga melibatkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial yang terbatas guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Proses manajemen pembiayaan pendidikan mencakup beberapa langkah, diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan keuangan pendidikan. Identifikasi kebutuhan finansial untuk pendidikan termasuk biaya pendidikan, buku, peralatan, dan biaya hidup. Ini memungkinkan individu atau institusi untuk membuat rencana keuangan yang jelas dan sesuai. 2. Pengumpulan sumber daya finansial. Mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber daya finansial yang diperlukan untuk membiayai pendidikan, seperti tabungan, pinjaman pendidikan, beasiswa, atau bantuan keuangan dari pihak lain. Yang ketiga, pengalokasian dana. Setelah sumber daya finansial terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan dana tersebut secara bijaksana untuk berbagai kebutuhan pendidikan. Ini bisa termasuk pembayaran biaya sekolah, pembelian buku dan peralatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pendidikan. Yang keempat, pengawasan keuangan. Memantau dan mengelola penggunaan dana pendidikan secara berkala. Hal ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak melebihi anggaran yang tersedia. Sekian dan terima kasih. Salam.